Oke, hari ini kita hari pertama Custom Fest. Semoga dagangan kita Mooneyes laku. Bukan mobilnya, tapi bootnya. Project penhead di swing arm frame. Yang gampang naikinnya, yang bisa manuver buat di jalanan yang rame gitu. Hari ini gue datang ke Tole Motorworks buat menyelesaikan Sportster gue. Ini juga tolong under repair ya, karena nos dan nasi semakin murah. Gila nih, priceless banget nih velg nih. Custom Fest 2022 mengambil tagline We Will Be Back. Kali ini di Custom Fest 2022 kita ngajak spirit dan passion teman-teman semua untuk kembali berkarya, kembali lagi kita ke kehidupan seperti sebelum Covid, bahkan jauh lebih baik lagi. Gue deg-degan kalau cuman menjelaskan di sini biasa, tapi ngejelasin jalan menuju sana keringetan biasa, keringet dingin, keringet. Jadi motor sih memang bikin gayanya scrambler gitu ya, kita bikin bergaya scrambler. Jadi saya waktu kemarin udah berpikir bagaimana untuk memodifikasi tapi tanpa merusak standar pabrikan. Mungkin kalau diizinkan nanti partner saya Mas Dipo mau coba di flat track kalau nggak basah. Sekarang hari kedua Custom Fest, kita berangkat pagi-pagi karena untuk persiapan tenan itu jam 9, jadi kita berangkat sekarang udah jam 8.30, sekarang kita menuju lokasi sekarang. Yuk, Ton, masuk Ton. Udah sampai di JC, sekarang kita mau masuk ke dalam, buka booth lagi, persiapan, dan mudah-mudahan dagangan kita hari ini penjualannya baik dan pulang nggak tangan kosong. Amin. Custom Fest itu udah 2 tahun, hampir 3 tahun lah nggak ada yang di JEC ini. Ini mungkin tahun ketiga akhirnya kita ada lagi dan animo pengunjungnya sangat menarik. Gua asalnya cukup agak sedikit pesimis bahwa ini rame nggak ya. Ternyata rame banget dan animonya, antusiasmenya memang tinggi sekali terhadap Custom Fest ini. Dan yang gua amazing adalah mobil yang kita bawa di sini diapresiasi oleh para pengunjung. Ukurannya nggak dapat Mas, jadi aku masukin satu yang original, terus aku nanti udah bikin castingnya segala macam, cuma masih gagal kemarin diproduksi. Mudah-mudahan nanti tahun depan sih udah beres produksinya. Jadi udah sempat produksi sendiri? Iya, bodinya juga nanti produksi. Dan kalau ini udah produksi semua bodinya. Ya, kita mencoba membawa ke Indonesia, membuat culture hot rod dan mengedukasi supaya lebih
dalam lagi kalau mau main off-road. Gue dari kemarin paling penasaran ya, LT atau Mas Lulut bawa Moonbug ke Indonesia, dan gue juga pengen tahu apa sih kelebihan Moonbug dan story behind Moonbug tuh apa sih. Karena ini mobil masih disayang-sayang banget. Gue tahu waktu proses masuk ke Indonesia atau dibawa ke Indonesianya, itu si G asalnya ngasih. Udah kayak kayak anak kesayangan gitu. Dikirim ke sini, itu bersama mekaniknya. Si G boleh nggak datang. Mobil harus bersama mekaniknya. Dan Sunny di Indonesia, biasa perwakilan internasional. Can you show me the engine? Okay. Yeah. Original magnetic is Okay. 2500 horsepower. Oh, 2500 horsepower. Transmission. Oh. How many liters is a? Oh, 5.6. Oh, 3.5 gallon. Nice. Thank you. Custom Fest kali ini tuh memang cukup berbeda, cukup unik gitu menurut gua, karena sekarang dulu itu nggak terlalu banyak yang namanya APM yang buka. Sekarang banyak banget, hampir APM tuh buka di sini, dan mereka entering the custom world gitu, dan mulai custom motor nih semuanya. Yang gue senang sebelah sana ada art exhibition, dan jadi Mas Lulut juga tetap supporting, atau Custom Fest tetap supporting art Jogja. Terus juga di sini dibagi nih islandnya, ada air cooled, memang itu temanya tahun ini. Terus ini ada hot rod, dari mulai macam-macam gaya, muscle car, classic car, ada VW Beetle, ada Mini Morris, ada Mercy. Variannya lebih banyak, lebih luas. Untuk motor, gue sih udah nggak bisa ngomong lagi. Kalau motor sih udah selalu out of the box ya dari Indonesia. Yang gue selalu amazing dengan hasil-hasil karyanya, menurut saya ya namanya Custom Fest ataupun acara ini itu saling membangun. Dan yang paling gue senang adalah acara ini seperti reuni. Gue kalau acara ini datang itu kayak ketemu teman-teman gitu loh. Udah lama nggak ketemu, kita ketemu setahun sekali, udah seru lah. Kalau ketemu tuh rasanya udah kita pelukan, kita ini. Dan gue harap Custom Fest yang ini tahun ke-10, 11, 12 sampai tahun ke-50 masih ada. Keren. Kita lagi persiapan untuk naik ke stage. Akan ditanya-tanya mengenai mobil ini. Dipo yang nanti bawa ke atas, karena gue kemarin waktu bawa motor ke atas panggung gemeteran, dan gue nggak mau gemeteran di mobil. Jadi kalau gemeteran di mobil nanti kelihatan paniknya jadi jelek. Jadi Dipo yang bawa ke atas panggung. My team make the body shapes. And also we converted to right-hand drive. Point that it's all handmade, and you probably started with an original 32 grill. Yeah. And so everything has a little bit of difference than actually the 32. Yeah. Even on the hood, I noticed there's a little dip. Yeah, That yeah. 32s don't have that. When you see the shape from the front, it's Yeah. the body like the curve. Yeah, I see that. I see that. We get the curve. That's why when you said 32, I'm like, that's not a 32. Thank you. You know. Menempur
menjadi satu dari sebuah karya motor custom. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Mr. Takuya-san from Surshot, Japan. Alhamdulillah, gue nggak berhenti dari tadi karena gue nggak nyangka banget dapat Moon Ice Peak itu buat gue udah sesuatu yang membanggakan. Gue dapat juga Best Hot Rod, itu juga mengejutkan buat gue karena gue tidak berharap karena ada hot rod yang bagus juga. Yang gue paling kaget adalah gue dapat juara bergilir untuk Best Custom Car. Gue bener-bener nggak nyangka sih. Satu aja buat gue udah cukup. Ini gue bisa dapat 3 kategori. Alhamdulillah. I didn't expect that. Oke. Sudah selesai acara, gue udah speechless, pokoknya intinya hari ini sudah selesai, hari kedua sudah selesai, sekarang waktunya kita beres-beres, pulang ke Jakarta. Terima kasih Custom Fest 2022, dan semoga makin jaya dan makin besar, dan selalu ada terus Custom Fest, sampai selamanya. Halo, hari ini kita akan lanjutin proses pengerjaan Zero Lab. Terakhir kita ketemu kan tankinya gua sketch ya, gambar flame, permintaan ownernya sih sesederhana mungkin gitu, jadi emang sesedikit mungkin apinya gitu. Jadi pengennya motornya panas tapi nggak terlalu kebakaran kali, mungkin maksud ownernya gitu. Jadi apinya satu aja. Terus hasilnya udah beres. Jadinya nggak diwarnain warna lain, bener-bener ada gold leaf aja. Ngikutin sketsa kemarin, gold leaf yang di tekstur. Dan setelah melewati proses pemilihan warna berkali-kali, jadi ini udah ngecat berkali-kali nih sebenarnya, ini udah yang ketiga kali ya catnya. Yang kedua, jadi biru yang dipilih ini biru yang spesifik, color code-nya gue harus minta sama salah satu bengkel di Amerika waktu gue pergi kemarin. Jadi emang kepengennya nggak terlalu kelihatan biru banget. Kalau lagi siang mungkin kelihatan banget biru, cuman kalau malam memang motornya kayak hitam aja warnanya gitu. Nah, sesudah jadi warna birunya dan udah dikonfirmasi sama owner dan dari painternya udah siap untuk ngecat ulang warna yang persis gitu, baru dijalanin proses catnya. Dan dari situ baru kita tahu kalau warna flame-nya stripnya cuman gold leaf yang ini dari banyak pilihan banget ya, akhirnya jatuhnya pilihannya ke gold leaf yang di tekstur, terus di outline-nya justru hitam. Jadi supaya kesannya makin lebih tipis lagi garisnya. Ya sebenarnya udah pengen banget pasang tangki, cuman kita buat bayangin aja ya, biar teman-teman juga. Nah ini gue pegangin aja deh, mudah-mudahan gak jatuh. Nah segini. Jadi ini jatuhnya tangkinya segini. Ya jadi 2 tangki Harley yang dibelah
di split, terus dibikin slim gitu. Motor bakal jadi motor yang tenaganya walaupun bentuknya klasik tapi powerful. Mesinnya SNS 93 kubik yang lebih dari cukup. Transmisi dan lain-lain lah, bannya lebih lebar. Kayaknya judul setelah udah ditempelin itu semua, tangki orinya Zero tuh agak-agak kecilan. Agak kecilan aja sebenarnya. Karena ini ototnya keluar semua ini, gitu motornya gitu. Jadi kita sesuaikan aja, bukan berarti jelek. Yang sebelumnya udah bagus banget. Gue paling suka motor Zero yang pakai tangki peanut kecil gitu. Cuman biasanya dia pakai mesin 1200 cc, gearbox 4 speed. Kalau yang ini karena kita mau ngejar performance, terus juga tangkinya juga nggak jauh dari Harley, bentuknya tuh masih tangki Harley standar, tapi yang dirapetin sampai gitu. Sebelum masang tangki, tangki akhirnya tuh tangki bensin, tangki oli tuh biasanya belakangan banget gitu. Kita harus ngerjain semua kabel-kabelnya dulu gitu. Kemarin sempat kita masukin kabel-kabelnya semua ke dalam rangka nih. Sennya juga benar-benar kita pilih di situ dan pakai yang itu supaya kelihatannya saru-saru gitu. Gitu apaan sih rangka gitu, hitam gitu. Nanti akan kelihatan ketika udah nyala baru kelihatan. Tombol juga akhirnya kita udah pilih tombol yang bentuk klasik, cuman yang kiri kita rubah untuk sen, yang kanan untuk starter. Pengen banget emang bikin motor yang bentuknya klasik gitu, tapi tenaganya powerful, dipakai juga enak, tapi juga safety dalam arti juga sampai ke ininya apa ya, aba-aba kita gitu loh. Misalnya kalau kita ngerem atau kita mau belok kiri atau belok kanan gitu. Gue sering banget kejadian nih ya di jalan. Misalnya ngelihat orang naik motornya motor standar aja sih, nggak didandanin, nggak diapa-apain gitu. Tapi dia pakai sen gitu loh. Keren banget ngelihatnya buat gue gitu. Keren tuh orang, wah ini orang berarti ngasih tahu kalau dia mau belok kiri gitu loh. Jadi gue makasih banget gitu loh. Karena makin sulit ya kalau kita naik motor di tengah kota tuh ya, berkendara lah di tengah kota gitu. Nggak tahu tiba-tiba ada apa gitu di depan gitu. Nah ditambah lagi kan ini motornya custom gitu. Kita perbagus, percantik gitu loh. Masa motor cakep-cakep beloknya sembarangan gitu. Jadi kerennya kurang gitu. Gue seneng banget dapat sen yang kayak gini terang gitu. Terus posisinya juga ini yang benar-benar yang namanya safety, kanan kiri kita kasih tahu ke orang kalau kita mau belok, dan jadi kita nggak dipepet juga gitu. Lampu rem juga di sini nanti sih rencananya ya nanti kabelnya dilewatin bawah spakbor, udah ada pegangan kabelnya. Kalau lampu malam berarti gini kan ya, coba lihat. Nah, kalau lampu rem, nah sekarang pasangin ininya deh. Ininya mana lampunya? Oke. Nah ini nih, taruh di sini. Ini sekarang masih cuman nyambung kabel kayak gitu. Karena switch untuk lampu remnya, minyak remnya belum diisi gitu. Ya gitu deh, salah satu ngumpetin kabelnya sih yang lumayan lama kalau motor-motor kayak gini. Ini juga kebetulan gue nyimpen bahan braided buat nyembunyiin kabel gitu. Pakai teknologi modern tapi kita umpetin gitu.
kedepannya tinggal ya gue pengen banget cepet-cepet dengerin suaranya nyala sebenarnya. Cuman sebelum kita anget-angetin mesinnya, gue mau semuanya berfungsi dulu semuanya. Karena ada penggantian kan, namanya penggantian walaupun motor aslinya jalan, sekarang mau dijalankan lagi. Yang diganti itu kita harus benar-benar berfungsi dengan benar. Mudah-mudahan next time kita ketemu, motornya udah bisa kita test ride. Hari ini mampir nih kita ke tempat Rian Tole buat update motor gua, Mbah. Bawa ini nih. Ya. Om, apa kabar Om? Banyak. Widih, baru lagi. Tambahan. Baru terus ya. Update dong. Siap. Oke, kita lihat motor langsung ya, Me. Wah, gila akhirnya. Pasang nih gua taruh dulu deh ya. Siap, Om. Gila akhirnya mulai terbentuk motor gue. Alhamdulillah yang udah kepasang nih kemarin oleh-oleh adalah spakbor depan, pelek depan, disc brake, pelek belakang, disc brake, spion, cover filter, air insert, terus point cover, knalpot, terus apa lagi ya? Udah sih itu. Ban juga ya emang bagian lah ban dan pelek. Jadi progresnya itu di depan tuh kita udah pemasangan spakbor, habis itu pemasangan adaptor kita udah buatin, terus udah kita sentering juga untuk pemasangan adaptor, terus setelah pemasangan adaptor kita sentering juga untuk pemasangan si cakramnya disc brake-nya. Spakbor juga pas dapet di awal tuh udah miring yang didapet, jadi senterin lagi. Pas itu disenterin lagi sama Mas Rian. Udah nih Yan ya? Udah, Om. Wah cakep. Depan udah. Spakbor udah coba. Pasang dulu. Oke. Oke pas ya udah tengah ya ini ya. Tengah, Om ya. Yang depan udah. Disc brake udah, pelek udah. Depan. Busingnya udah. Busing udah, spion udah. Kenal itu Yan. Sisi kanan. Wah asik. Point Air cover insert ya, Om? udah, point cover udah. Yan, point cover bautnya nggak ada yang putih Yan. Oh iya, masih hitam ya, Me? Iya, biar Sama biar ya? nggak belang Yan. Siap. Pelek belakang sih Yan nih gua. Gila. Akhirnya ya. Coba. Oke, jadi kan kemarin udah kepasang adaptor sama velgnya itu ya. Tapi bautnya itu aslinya 6 ya, Ja. Betul. Nah, itu yang bikin bingung karena disc brake sama pulinya bautnya 5. Pas kita pasang di adaptor, bautnya ada yang nyangkut 2 ke bawaan velg aslinya sama disc brake-nya. Jadi nggak ketemu tuh. Iya. Terus kita putar otak tuh, Ja. bener. Gimana caranya ya? Diputar lagi, kagak ketemu. Habis itu ya udah kita akalin dah tuh buat ngepasin. Akhirnya ketemu dan tapi ada yang ngepasin dudukan bautnya lagi. Akhirnya sekarang udah kepasang untuk disc brake sama pulinya. Wah ini ya ini yang kemarin kita obrolin ya nggak Iya, ada Om. bolongan ya? Nggak ada bolongan ya, Om. Jadi Cakep lah, tengahnya boleh loh. tengahnya aman, Om. Boleh. Jujur aja kalau yang depan boleh dibilang minim kendala lah gitu ya. Yang problem adalah pelek belakang tuh. Gila kemarin. Wah, tektokan sama Riana tuh yang bener-bener kalau ini gimana. Soalnya kemarin gue sempat request sama Rian bahwa si adaptor itu kan dia aslinya baut 6. Jadi begitu si bautnya itu 6 ke 5 itu jaraknya tipis banget dan sempet di lubang-lubang disc brake itu kelihatan tuh baut yang 2 baut dari si baut 6 itu. Aduh, kurang ya kalau ginian. Coba deh kita cari jalan deh biar kelihatannya tuh si pelek ini tuh emang seolah-olah emang punya dia gitu. Jadi jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai tuh kelihatan ada lubang sisa si baut lama gitu.
Wah, itu tuh kepikirannya lama banget. Perkara gitu doang. Ribet banget. Tapi begitu lihat hasilnya begini sih, gila, keribetan itu ternyata worth it sekali untuk diribetin gitu. Meskipun mungkin buat orang-orang ya elah lu ribet banget lu Ju gitu, cuma namanya kepuasan pribadi ya. Dan harus gua akui, Rian sih top. Gila bisa begini. Kayak ori jadinya gitu, kayak bawaan. Tapi itu yang jok. Yang jok. Jadi jok, gue lagi minta tolong teman gue nih kerjain. Gue ada problem begini-begini. Gue udah cobain sama Rian, masa ngakalin begini-begini kagak bisa gitu. Ya udah bawa aja. Udah, gue bawa, gue ceritain. Ini lagi dikerjain sekarang sama dia. Wih, siap. Mudah-mudahan beres dah. Iya, joknya itu ada masalah karena yang dibawa Om Jujuk mungkin tahunnya lebih tua, jadi frame sama yang asli bawaan Jujuk sama di motor Om Jujuk beda. Nggak pas ya gitu, udah mundurin. Mentok aja. Iya, nggak pas gitu. Akhirnya pakai jok yang bawaan dia terus dimodif. Berarti tinggal ini nih. Gue bawa ini. Apa tuh, Om? Sisi bar ya? Sisi bar, ya bener. Jadi gue dapet nih Yan. Ini juga katanya sih new old stock katanya, tapi emang nggak dicacatnya sih. Jadi ini plug and play nih. Harusnya PNB ya? Harusnya plug and play. Karena emang udah tekukan ininya pun sesuai sama spakbor nih. Berarti tinggal ini nih. Gue bawa ini. Itu Om, sisi bar ya? Sisi bar, ya bener. Jadi gue dapet nih Yan. Ini juga katanya sih new old stock katanya, tapi emang nggak dicacatnya sih. Jadi ini plug and play nih. Harusnya PNB ya? Harusnya plug and play. Karena emang udah tekukan ininya pun sesuai sama spakbor nih. Ntar sekalian dah tolong pasangin kan. Sama ini kan berarti lu tinggal powder kan nih? Iya, powder coating sama kayak depan. Iya, sama kayak depan, samain plug, Warnanya. samain termasuk si siapa namanya? Adapter ya? Adaptornya sama garisnya ya. Oh, garis listnya Om ya? Garisnya jangan sampai ujung. Dia kan berhenti di sini. Yang tengah juga tuh berhenti di situ tuh. Nggak sampai habis ke bawah ya? Mas? Bener. Kayaknya sih menurut gua ada baiknya lu bawa pelek depan deh buat biar jadi ada contoh, ada guidance gitu. Jadi nggak ngebayang-ngebayang gitu. Gila. Ini kenapa begini bacotnya kayak gimana ya? Boleh dihidupin ya sih? Boleh, cobain aja Om ya? Cobain ya. Gue hidupin apa? Sikat. Lihat Om ya? Bacot ya? Baca. Diomelin tangga gua nggak nih? Pulang ya. Jangan sampai dorong Om ya? Jangan sampai dorong nih. Cukup menantang juga sih buat gua dan Reja buat bisa ngerjain motor ini. Banyak pengalaman baru buat kita. Terus yang terakhir untuk finishing kita pasang sisi bar aja. Sisi bar, terus powder coat velg belakang sesuai nama depan. Sama jok sih ya, jok masih belum ketemu nih karena kayaknya beda tahunnya sama motornya Doi ya, joknya dia. Habis itu nanti joknya selesai baru kita coba test ride.
karena udah begini nih, jadi kayak dikit lagi kayaknya doi pulang ke rumah nih, karena prosesnya benar-benar tinggal nge-powder pelek belakang samain kayak pelek depan gini. Ya hopefully pertemuan berikutnya pelek udah di powder, sisi bar kepasang, jok kelar, tinggal pasang, test ride sambil pulang. Amin. Mudah-mudahan. Dikit lagi PR-nya. Om, ya. Dikit lagi pulang. Bentar lagi pulang kamu, Beb. Udah kelamaan kamu di sini. Kabarin aja ntar kalau misalnya pelek udah pasang, mudah-mudahan jok udah kelar. Gue sekalian gue bawa sini aja. Jadi sekalian serah terima dah kita. Siap. Test ride. Om. Test ride ini bawa pulang aja kali ya sekalian. Antara sini naik ojol, pulang naik Harley. Cakep ya kan? Motor Zero Land udah harus di test ride di jalanan. Sebelumnya di dalam-dalam aja, sekarang kita bawa keluar. Ya alhamdulillah sempat di season ini satu motor lagi ada yang selesai. Padahal sebelumnya karena pandemi sempat ada parts yang nggak datang gitu. Motor ini bisa selesai itu emang udah ditunggu-tunggu lah gitu. Dan seperti biasa walaupun parts udah ada pun ada beberapa hal ya kayak memutuskan warna atau udah pengecatan beberapa kali malah gitu. Motor dicat ternyata klien nggak cocok. Jadi gue dapat color code-nya, jadi pas di Jakarta udah bisa dibikin sampelnya dari kode itu dan gue liatin ke klien, bener kan ini warnanya? Iya bener, oke. Baru dicat dan akhirnya beda warna, beda juga desain grafisnya juga gitu. Ini mau dikasih list atau dikasih flame atau apa gitu. Emang sempet sih pengen di flamein warna gimana gitu. Cuman akhirnya ujung-ujungnya emang cuman sedikit tipis gold leaf tipis yang di tekstur supaya masih ada garis-garis klasiknya gitu. Masih karena tangki yang dipakai nih masih tangki Harley. Nah itu sih kadang panjang proses pembangunan motor ya. Diskusi sama klien tuh penting banget. Jadi dalam proses itu kita diskusinya tuh hampir semua parts kita diskusiin gitu. Makanya tadi gue sempet kopling nih pas gue ngetes
Cuman sedikit sih, turun dikit setelannya, gue langsung pulang gitu. Gue nggak mau, gue kopling nggak enak. Berarti emang gue harus balik ke bengkel dan adjust lagi sampai motor ini benar-benar enak banget, nanti baru gue lepas ke klien gitu. Dia mau pakai di Jakarta soalnya. Terus kabel rem tadi putus sebenarnya gue yakin gara-gara emang sebelumnya gue bikin mounting remote master silindernya itu di bawah sini. Ini baru last minute gue pindahin ke sini nih. Jadi emang perlu penyempurnaan gitu. Makanya tadi gue sempet kopling nih pas gue ngetes. Cuman sedikit sih, turun dikit setelannya, gue langsung pulang gitu. Gue nggak mau, gue kopling nggak enak. Berarti emang gue harus balik ke bengkel dan adjust lagi sampai motor ini benar-benar enak banget, nanti baru gue lepas ke klien gitu. Dia mau pakai di Jakarta soalnya. Terus kabel rem tadi putus sebenarnya gue yakin gara-gara emang sebelumnya gue bikin mounting remote master silindernya itu di bawah sini. Ini baru last minute gue pindahin ke sini nih. Jadi emang perlu penyempurnaan gitu. Jadi klien gue, ownernya ini emang pengen personalize lagi dan mendongkrak performance-nya juga, sambil didongkrak juga performance-nya. Jadi dia udah coba, terus juga adjust posisi kaki juga ternyata terlalu, kalau tadi sebelumnya di depan sini nih, jadi forward control dibilang, dan stangnya tuh rendah juga, tapi dia lurus aja stangnya. Gitu. Pertama gue ngobrol, ya sebenarnya stang ini mau begini pun jatuhnya sama aja loh, ini lurus sama gitu sama aja. Nah iya gitu. Dia tuh suka banget yang namanya mustache bar. Nah ini nih yang namanya mustache bar nih, kayak yang udah gue narrowin lagi gitu. Bahkan narrowin banyak sekali gitu dibanding sebelumnya. Ini nih mesinnya emang lebih gede, 93 kubik. Apalagi kalau kita udah ganti ignitionnya single fire, karburatornya juga udah SNS gitu. Kayaknya di rangka standar pun ban standar misalnya ya kalau motor aslinya yang era begini gitu, rangka rigid lah. Kan biasanya kan tahun-tahun 50, tahun-tahun segitu gitu. 60-an aja udah banyak yang ada suspensinya gitu. Jadi rancangan nesinya ini emang dibikin lebih lebar nih, dan pipanya tuh ukurannya tuh lebih besar-besar. Nah, jadi emang kemarin pas gua proses pemasangan air suspension itu nggak semudah bolt on kit yang emang gua dapet partsnya air suspension rigid air for rigid frame. Rigid frame-nya rigid frame apa dulu gitu. Nah ini karena kebetulan rigid frame-nya Zero Engineering, jadi harus ada modifikasi. Jadi itu sih prosesnya ada agak makan waktu dan mengulang sih sebenarnya, karena kondisinya waktu itu motor udah berbentuk motor, udah seingat gue tinggal narik kabel doang kok. Tapi ya yang gue appreciate dari kliennya, ya kliennya mengerti gitu loh, ini ada penambahan waktu pengerjaan nih gitu loh. Jadi tahu ada waktu nih untuk ngerapin dan mengulang kayaknya masang air suspension ini gitu loh. Tapi tadi pas gua tes di jalanan, yang emang kalau gua naik mobil aja milih jalanan itu karena emang lagi proses pembangunan ya kan. Tadi gua nggak milih jalan sih gitu. Ya springernya pastilah. Depannya ya masih langsung ke tangan gue, jadi gue emang kayak megang. Tapi malah asik sih, ada sensasi lo horse ridingnya. Teman gue Kevin sih bilang, ya gue bangga karena teman sendiri yang bilang kan, dan dia pernah bangun motor, motornya mana? Iya. Dia bilang, sekali lagi lo
setelah membuat motor yang udah cakep, tapi makin cakep gitu aja, cukup deh gitu. Balik lagi selera ya, mungkin ada yang lebih seneng, lebih buluk atau gimana gitu. Cuman ini alasannya masih ada shine mengkilat-mengkilatnya itu emang karena materialnya sih, ini contohnya ini stainless steel, ini sih kokoh banget sih gitu, dan material lainnya juga dibikin cuman polis aluminium aja yang emang sekarang ya memberi kesan antiknya juga gitu. Karena kalau dibikin modern, masih modern misalnya gitu, agak satin atau gimana, itu kesan antiknya. Karena gue pengen tempel-tempelin lampu-lampu yang lucu-lucu gini nih, antik-antik kan gitu. Gue sih sebenarnya bukan tukang amplas yang benar, yang baik gitu. Tapi mungkin mata gue aja yang menuntut mulus lagi aja gitu loh. Karena dari pengalaman udah pernah nge-chrome tangki yang dasaran kurang bagus. Saya cobain dong nih, Yan. Taruh. Coba gue mau coba tes duduk dulu, Yan. Tes duduk. Gokil. Gila, jauh lebih enteng ya sekarang maju mundur. Gila, sebelumnya berat, gila mundurinnya. Hari ini kita loading, ini hari H-1. Jadi sebelum acara kita masukin barang, loading supaya besok pada saat kita datang pembukaan udah nggak setting apa-apa lagi.